Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Mari kita sambut mempelai berdua dan kita bangkit berdiri bersama-sama.
siang hari ini. Kau sudah iring kami, Kau sudah pimpin kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini. Terima kasih Bapa buat kebesaran-Mu, buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, kekuatan yang Kau berikan, pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini Saudara Riko Leonardo dengan Saudari Herwinda Hilda Triatmaja akan melangsungkan pernikahan yang kudus. Kami yakin dan percaya kalau memang Tuhan sudah mempertemukan mereka, maka Tuhan yang membawa mereka di dalam pernikahan yang kudus. Bahkan Tuhan akan memimpin hidup rumah tangga mereka dari kemenangan demi kemenangan senantiasa. Kami serahkan kedua anakmu ini ke dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah teguhkan hatinya sehingga apa yang dia putuskan pada siang hari ini benar-benar adalah keputusan yang baik. Kami serahkan juga acara ini dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya ke dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada handai tolan, undangan yang datang dan keluarga besar sehingga dapat mengikuti dengan baik. Dan urapi sebentar hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua sehingga nama Tuhan saja yang dipermudahkan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu, peralaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sampaikan ucapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Terima kasih buat BL, singer, pemain musik yang sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Shalom buat mempelai berdua Saudara Riko Leonardo ya dan Saudari Herwinda Hilda Triatmaja ya. Saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan pertama sekali supaya kedua mempelai ini bisa mengerti ya, sehingga nanti di dalam keterangan-keterangan berikutnya bisa diterima dengan baik ya. Firman Tuhan saya ambil di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kemudian ini kebalikannya, ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, khususnya kedua mempelai, nasihat ini adalah bukan hanya bagi kedua mempelai, tapi nasihat ini bagi kita semua. Mazmur 1 ini bercerita kepada kita tentang kualitas orang fasik, orang yang tidak percaya, dengan kualitas orang yang percaya. Dan puji Tuhan, kalau Saudara Riko dan Saudari Herwinda, panggilnya siapa biasanya? Winda ya, Saudara Riko dan Saudari Winda sudah memutuskan untuk datang ke tempat ini
untuk diberkati secara gereja, untuk diberkati secara rohani, itu artinya bahwa mereka berdua sudah mengenal Tuhan. Dan kalau sudah mengenal Tuhan, biasanya kategorinya bukan orang fasik. Orang fasik itu orang kafir ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, tapi kalau sudah mau datang ke tempat ini dan sudah melalui screening saudara, melalui tahapan-tahapan harus menyerahkan surat-surat dan lain sebagainya, kemudian yang ditanya itu adalah surat apa? Surat baptis. Betul mas? Sudah menyerahkan surat baptis. Sudah dibaptis mulai kapan? Oh lupa ya. Sudah lama ya, karena sejak procot gitu langsung Kristen ya. Kalau Winda? Oh dari SMP, jadi baptisnya SMP. Sudah nyerahkan dua-dua artinya sah. Secara surat Anda berdua adalah orang percaya. Maksudnya orang yang percaya kepada Kristus. Begitu ya. Dan kalau orang yang percaya kepada Kristus, maka ayat ini berkata bukan orang fasik. Tetapi orang yang menurut jalan-jalan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya orang yang percaya itu tidak menuruti nasihat orang fasik. Jadi kalau kalian hari ini menikah di gereja sudah benar, ya. Mungkin ada yang memberi saran menikah saja ke Pak Dukun itu orang pintar. Oh enggak boleh mas, ya. Itu nasihat orang fasik kan begitu ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kualitas daripada orang percaya itu tidak berdiri di jalan orang berdosa. Amin. Ya. Jadi ketika kalian sudah dibaptis mengaku percaya kepada Kristus, beribadah setiap minggu ke gereja enggak Mas Riko? Sebulan berapa kali? 2. Oh, belas. Oh, enggak belas, maksudnya enggak ke gereja. Sebulan berapa kali Mas? Coba dihitung. Kadang 3, kadang 4 ya. Oke ya, daripada 1 memang lebih baik 3 atau 4 ya. Kalau Mbak Winda berapa kali? Oh karena berdua ya. Sudah berdua ya, oke. Jadi kalau kita itu adalah orang yang percaya, kita tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Yang artinya setiap hari kita melakukan kebenaran-kebenaran, tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang-orang yang tidak percaya. Mas Riko main judi? Enggak. Judi bola? Enggak. Kripto? Seperti Indra Kents? Enggak ya? Oh ya, sudah betul kalau begitu. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena biasanya kita dipengaruhi, ayo ikut-ikut, urun begitu ya, dan lain sebagainya. Mbak Winda mungkin pernah diajak urun begitu? Nah, itu dijaga. Karena di sini dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang artinya kita duduk bersama orang-orang yang mempengaruhi kita dan mereka tidak mengenal kebenaran. Itu berbahaya. Kalau Bapak Ibu ada di sini mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai Alkitab, coba mulai hari ini bukan hanya untuk Mas Riko dan Mbak Winda ya, bagi kita semua yang hadir dijauhi Mas. Mbak, dijauhi ya. Jadi sungguh-sungguh supaya kita tidak ada di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mas Riko baca firman Tuhan tiap hari? Oh masih belum? Mbak Winda berapa ayat setiap hari? Mboten. Duh Gusti. Nah itu ya yang perlu nanti supaya pernikahannya nanti langgeng, pernikahannya lancar, maka jalan satu-satunya adalah firman itu. Sebagai pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaahnya serta di hadapan pendeta mau baca firman enggak? Kalau sudah nikah. Ini saksinya oke loh mas. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih mangke mboten kepanggih. Pasti ya nanti istri itu diajak. Biasanya yang keset itu yang suami. Ajak Mas, saya Mas, misbah keluarga. Mas, saya Mas, baca firman. Nah, karena ini di sini dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, Mas. Direnungkan. Jadi dapat firman apa direnungkan siang dan malam. Dan dia itu kalau merenungkan firman berarti sudah ajek, sudah pasti kuat seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Kalau pohon besar itu digoyangkan tidak bisa. Nah kalau jenengan baca firman satu hari satu pasal, kapan teh ya? 3 pasal aja mas.
Ya, 3 pasal tiap hari. Loh, ojo mantu-mantu tok loh. Ini ya. Jadi terus sampai khatam, ya. Pernah khatam baca Alkitab enggak? Enggak. Saya itu guru dosen STT, jadi saya ngajarnya saya anggap saudara murid STT gitu ya. Jadi harus khatam, orang biasa pun harus khatam. Saya kira banyak yang sudah khatam baca itu. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus sampai Kitab Wahyu. Dibaca Mas, sehingga bisa tahu. Wong jenengan ini mulai prot sudah Kristen kok. Masa harus baca, ya? Harus baca. Dulu sekolah minggu enggak, Mas? Pasti sekolah minggu. Disuruh baca firman enggak? Disuruh baca ya, tapi sudah lupa sekarang ya. Nah, baca lagi. Ya. Karena ya seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Bayangkan saudara, kalau tidak layu daunnya itu berarti asupan airnya itu kuat. Kalau saudara lihat daun layu kering itu kan biasanya kalau kering tidak ada hujan, saudara tidak nyirami, itu pasti kering. Tapi ini di tepi aliran air berarti asupan airnya kuat terus. Dan yang indah yang ketiga adalah, yang berikutnya maksud saya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi artinya ini berkat daripada Tuhan limpah dalam hidup saudara. Jadi saya sarankan dengan sangat, nanti kalau sudah misbah keluarga ya, baca firman, didoakan juga nanti ya. Kalau pengen punya keturunan juga didoakan supaya nanti keturunannya juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah sebaliknya orang fasik kualitasnya seperti apa? Bukan demikian, orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi nggak jelas. Artinya gampang gampang hilang, saudara. Kalau kualitas iman kita gampang ditiupkan angin, sesungguhnya kita bukan orang beriman, tetapi kita orang yang tidak beriman. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa mereka berdua sudah mengikrarkan diri bahwa mereka adalah orang percaya dari sejak kecil, sudah dibaptis, sudah ada sertifikat. Maka nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan pasti mereka terima, terutama nasihat tentang pernikahan. Kalau tadi kan baru intro Mas, jadi nanti kira-kira 2 jam ini, jenengan setelah ini mau kemana? Masih lama loh, tidak apa-apa, tahan ya. Ya. Jadi tadi itu masih intronya, jadi kualitasnya orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti ini. Nah sekarang kita masuk di dalam nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen percaya kepada Tuhan, maka kitab saudara adalah Alkitab. Bukan kitab yang lain, duduk kitab primbon, duduk kitab yang lain. Alkitab saudara adalah Alkitab yang menuntun saudara di jalan kebenaran. Nah saya ambilkan di dalam Kejadian, ya, pasal yang kedua ayat 18, ini nasihat pernikahan. 23 dan 24, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagimu yang sepadan dengan dia. Dijadikan penolong yang sepadan. Saya ingin keluar ucapan dari bibir Mas Riko dan Mbak Winda. Apakah Mbak Winda sepadan Mas Riko? Sepadan ya loh ya, dieling-eling loh ya. Nanti di luar sana setelah nikah 5-10 tahun, walah kue cek-cek itu kan berarti tidak sepadan. Ya, Mbak Winda kira-kira sepadan enggak Mas Riko? Pasti loh ya, dieling-eling nanti ada janji nikah. Jadi terus, kalau sudah nikah Kristen itu tidak boleh berpisah loh. Maka dieling-eling ini nanti diberkati kira-kira 15 menit atau 20 menit lagi. Dipikir, kalau aduh aku serah. Enggak jadi Pak, ya enggak apa-apa saya enggak jadi. Enggak apa-apa, enggak jadi. Nanti orang tua juga enggak boleh gelo kalau memang anaknya enggak jadi, enggak apa-apa. Karena ini berat, tidak boleh berpisah. Ingat baik-baik loh ya, 2 telinga harus mendengar, tidak boleh berpisah. Jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Adam diberi Hawa, diambil dari tulang rusuknya, itu sepadan. Kalian berdua, Riko sudah menjadi orang percaya, Winda sudah menjadi orang percaya, sepadan. Ya, karena sama-sama satu iman. Ya, kan seperti itu ya.
Kemudian berikutnya, lalu berkatalah manusia itu, lompat ayat 23, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi kalau sudah ini tulang, Winda ini tulangku katanya Riko. Winda bilang, Riko ini tulangku, berarti kan menjadi satu. Karena itu menjadi satu daging, ya. Jadi inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ini yang maut, saudara, ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau menjadi satu, ibaratnya kalau dibuat apa ya, saudara? Apa jenis? Perkedel itu diremet-remet dari siji. Dagingnya sapi A, dagingnya sapi B diremet-remet dari siji, saudara. Wah, ini kok ibaratnya sapi, bukan, saudara ya. Maksudnya itu menjadi satu daging itu artinya menjadi satu, supaya ngerti gitu loh maksud saya. Jadi tidak mensapikan saudara, enggak ya. Tapi ini supaya betul-betul menjadi satu. Jadi kalau Winda dicubit, Mas Riko terasa. Coba cubitin saiki. Enggak ya, saudara. Kalau Mas Riko susah, Mbak Winda terasa. Itu namanya suami istri. Kalau nggak percaya nanti tanya sama ini bapak ibunya. Nanti di rumah, apa benar tuh omongannya Pak Pendeta? Pak Pendeta orang ngapusi, saudara. Ya, pasti benar. Apalagi kalau orang menikahnya sudah lama, saudara. Nanti istrinya cuma ketip mata kiri, sudah tahu. Apa? Jauh apa, saudara? Minta uang. Kalau bapaknya ketip mata kanan, kopi berarti. Mata kiri, teh. Lah nek banyu putih, ngene kabeh, saudara. Enggak, saudara, begitu ya. Jadi kalau sudah lama, itu pasti kalian sudah mengerti nanti. Jadi dimulai dari sekarang, pacaran berapa tahun? 10. Oh, 2 tahun. Punya mantan enggak? Loh, ini harus jujur loh di hadapan pendeta dan jemaat ini. Dan Tuhan mengetahui. Mantanmu piro Riko? Loh, wes gak apa-apa, terbuka. Ini harus terbuka. Mantan itu dilupakan, Pak. Jadi saya lupa berapa. Oh, lupa. Iki bahaya nek durung-durung wis lupa. Karena iya bener ngomongannya dek bener, dilupakan bener. Karena kalau lupa ndak bisa, kalau melupakan bisa. Bener ya? Bener iki jujur iki, Riko iki jujur termasuk ya. Jadi melupakan. Seperti lagunya, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Iku ra iso. Ndak bisa melumpuhkan, tapi melupakan yang bisa. Berarti mantannya sudah lupa ya. Kalau Winda 7. Loh kok mah 7? Berapa? 4. Loh 4 ya. Berarti Riko itu mesti lebih banyak. Tapi tidak apa-apa, sudahlah. Tidak usah diungkap lah ya. Tidak usah diungkap karena beliaunya sendiri tidak mau. Tidak apa-apa, saudara. Jadi harus menjadi satu daging itu tidak ada dusta di antara kita. Seperti lagunya sopo iku? Bruri Maratika sama sopo iku? Sopo? Dewi Yul. Wah itu, saudara. Jadi tidak ada dusta. Sementara berpacaran 2 tahun ada dusta ndak? Walah tenane kono ibu bapak itu. Tenane. Pernah dulu janji apel tiba-tiba ndak datang pernah? Enggak. Pokoknya ndak pernah dusta ya. Iki api-api aku moco iku ya api-api kok. Konselingnya itu bagus-bagus. Pak, Bu, niki saya kok konselingnya niki. Ini anak baik, Bu. Ya, jadi dijaga, Bu. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus juga mengutip ayat-ayat ini di dalam Matius 19 ayat yang keempat. Coba perhatikan. Jawab Yesus, jadi itu perjanjian lama, kejadian 2. Kemudian diambil, dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena orang biasanya tanya, itu kan perjanjian lama Pak. Perjanjian baru di iki lono. Sudah ya, ini ya. Di dalam perjanjian baru Matius 19 ayat 4 jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dikutip sama Tuhan Yesus. Jadi artinya sama ya. Kemudian demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang sudah dipersatukan Allah memang saya yang berkati. Tapi Tuhan melihat. Artinya ketika diberkati Pak Pendeta itu sama dengan dipersatukan Allah. Ngono wis aja mbok pikir, ya. Yang berkati memang aku ya, tapi Tuhan melihat. Dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Lah tadi ada pertanyaan kok pas kepada saya. Lah zaman perjanjian lama ya Pak, Daud itu bojone akeh. Salomo 1000, bojone 700, gondeke 300 sudah.
kok bisa begitu? Lah terus gimana? Apa mau niru Daud? Enggak, lho itu langsung ndak iku apik lho arek iki. Ya, wis apik tenan nih. Langsung ndak spontanitas ndak ngono. Wah, winda iki wis ora rugi kowe. Ya. Jadi, loh perjanjian lama seperti itu gimana? Loh, perjanjian lama kalau saya lihat ya, nanti baca Alkitabnya, Kejadian 2 itu manusia belum jatuh dalam dosa. Kejadian 3, Hawa itu tiba-tiba meminta Adam untuk makan buah karena bujukan daripada ular. Jadi Kejadian 2 itu belum jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Dan Tuhan itu perintahnya seperti itu. Tapi kemudian Kejadian 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, maka rohnya mati. Jadi uripe sakarepe dhewe, makanya kemudian keturunannya bergundik-gundik. Loh, ini ingat baik-baik ya, yang suka gundik-gundik itu ya, itu tidak boleh itu karena dosa itu. Ya. Tapi di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengutip kembali apa yang dijanjikan Allah di dalam Kejadian 2. Bersatu dengan istrinya menjadi satu daging, wis toh? Artinya kalau mereka tetap di dalam Yesus, mereka akan pegang Kejadian 2. Betul? Tapi begitu Riko melenceng dari Tuhan Yesus, mulai mengenal ajaran-ajarannya lain, percaya kepada yang lain, kan enggak tahu, umurnya kan masih 27. Nek kowe umpamane 80 kan sik kurang piro? Loh ya loh Bu Bapak, ini masih 27, kalau 80 kan berarti kurang 53. Nah selama perjalanan 53 itu kadang-kadang kan hati-hati loh Winda. Bisa montang-manting, makanya dijaga. Kalau tetap percaya kepada Yesus, maka pernikahan utuh. Tapi kalau tidak percaya kepada Yesus, wah nanti bisa kemana-mana. Iya toh? Banyak orang bisa aku tak pindahin supaya bisa nikah 2. Loh enak saudara. Itu Mormon itu, aliran Mormon itu. Bisa nikah 2, 3, 4 gitu saudara. Dan lain sebagainya. Kan menggiurkan ya Riko. Iya. Oh ndak, ya arek apik anjene. Ya. Tenan apik ya. Langsung bilang tidak loh, aku bilang menggiurkan. Oh iya Pak, waduh tenan. Ya artinya begitu ya, diingat baik-baik Bapak Ibu yang lain yang mengenal kebenaran, harus ingat itu. Bahwa sebelum jatuh dalam dosa, pengennya Tuhan itu satu-satu. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, wah dosa tidak karu-karuan. Tapi ketika Yesus itu kan menyempurnakan. Ya kan, dia mengorbankan dirinya supaya kita yang berdosa ini jadi tidak berdosa. Karena kenapa? Bukan tiba-tiba dosa kita hilang, tetapi dosa itu ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika kita nempel gandol pol sama dia, maka saudara akan tetap langgeng dan ingat rumus ini. Gitu ya, diingat baik-baik. Ya. Jadi diingat baik-baik, jadi di sebelahmu itu adalah dagingmu sendiri. Amin. Nah itu yang terus dipegang terus, karena saya melihat akhir-akhir zaman ini ya, akhir-akhir inilah banyak orang itu ya seperti itu, pernikahan hanya sebentar kemudian selesai, sebentar cari lagi. Apalagi artis-artis itu kan kasih contoh, ada pernikahan cuma seminggu. Saya baca pernikahan yang tercepat itu kira-kira berapa menit gitu loh. Setelah dinikahkan terus keluar berapa menit minta cerai. Bukan luar biasa ya. Ya ora edan iki, itu luar biasa saudara. Ini sudah tidak karu-karuan saudara, seperti itu. Itu apa artinya lembaga pernikahan? Apa artinya kekristenan saudara? Tidak ada artinya saudara. Ya, jadi ini pegang sungguh-sungguh. Kolose 3:10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kholiknya. Jadi artinya kalau kita ada di dalam Tuhan berdua, sudah dinikahkan, terus diperbarui, rajin baca kebenaran firman Tuhan, rajin ke gereja, rajin melakukan kebenaran, maka semakin hari semakin bertumbuh menjadi keluarga yang sakinah glory. Ya, seperti itu. Ini nasihatnya Pak Pendeta ya. Ya, ini juga kebenaran firman Tuhan ya yang saya ambil. Kemudian untuk kalian berdua sebagai pasangan suami istri, ini nasihat yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22, 23 dan 24 dan 25. Nah, ini untuk suami istri ya. Nasihatnya apa? Yang terakhir Mas Riko, wis legoy. Wis ambekan deh ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Winda dipandang Riko, kamu mesti tunduk sama Riko. Betul?
bisa tunduk sama Riko? Artinya tunduk itu nurut. Apa-apa manut. Ya, seperti itu. Lah Rikonya tersenyum, seneng dia. Tapi ki masih gilirannya Winda, kok giliranmu ya? Ya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi harus tunduk kepada suami. Kemudian karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau dalam segala sesuatu itu semua. Di dalam apa saja? Hal keuangan juga. Di dalam apa nanti juga mendidik anak juga. Di dalam keputusan-keputusan apapun yang diambil. Sekarang Anda bukan sendiri. Kalau dulu mau pindah kerja, pindah apa saja karpe dhewe rapopo. Tapi sekarang kalau Anda umpamanya seorang karir kemudian mau pindah, ya Winda, tanya dulu sama suaminya, Mas, kira-kira ya apa? Nek aku pindah oleh ora, itu saudara. Kan seperti itu harus tanya. Jangan tiba-tiba ngefit. Ngefit itu artinya sudah ambil keputusan sendiri, tinggal pemberitahuan, tidak boleh. Kan banyak orang pemberitahuan, Mas aku wis pindah. Lah ini namanya pemberitahuan, bukan nasihat. Betul ya? Umpamanya punya uang banyak. Tidak tahu-tahu pulang bawa, apa saudara? Pakaian yang indah. Mas tak tukok iki, loh, belum tanya dulu. Ora enak ya iki nek ngene ya. Ndak enak ya Winda kalau begini ya. Loh nanti kamu kalau beli pakaian yang bagus-bagus mesti izin suami loh. Gimana? Bisa melakukan. Ini masih ada waktu 10 menit lagi untuk diberkati loh. Kalau kamu ndak enak panas kabeh ya wis wurung bae. Tetap ya. Nah, sekarang buat Riko, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini Riko harus mengasihi. Ada orang datang pada saya suami istri, dia bilang begini, ya artinya suami istri cekcok. Satunya cek, satunya cok. Kalau cekcok enak duitnya oke, ono coke tadi tidak iso. Jadi cekcok. Nah, kemudian datang kepada saya dan dia bilang begini, asal dia mengasihi saya Pak, saya mau tunduk. Si yang perempuan bilang begitu. Asal dia mau mengasihi saya Pak, saya mau tunduk. Masuk akal kan? Masuk akal bener kan? Kemudian ketemu dengan suaminya. Suaminya bilang begini, asal dia mau tunduk Pak, saya mengasihi dia. Sing bener sing di. Wes pikiran saudara. Gimana mikirnya? Angel toh? Sajane ora angel, artinya dua-duanya saling mendahului. Dua-duanya saling mendahului, ngerti ya? Bukan saling menanti. Kalau saling menanti ya enggak jadi-jadi. Harus saling mendahului mengasihi, mendahului tunduk sehingga menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus yang menjadi satu daging. Satu daging. Ya, karena satu daging menyatu itu di dalam bahasa aslinya seperti kertas dikasih glue itu apa ya, lem, kemudian dilengkapkan dengan kertas, lengket, kemudian dipisahkan lagi bisa enggak? Dipisahkan lagi bisa enggak? Ini bapaknya, kira-kira kalau kertas, lengket kertas dipisahkan bisa Pak? Ibu enggak bisa nggih, sobek, bapak nggih. Sebetulnya kalau dipaksa bisa, tapi dedel dowel. Ngerti dedel doel Mas? Nah itu ya, jadi nanti jadi serpian-serpian begitu. Makanya tidak bisa kalau sudah dipersatukan Allah diceraikan oleh manusia. Nanti akan hancur. Ya, jadi harus betul-betul menyatu. Nah, ini yang terakhir ada sebuah ilustrasi yang bagus sekali. Ya, suatu saat ada seorang profesor, dia mengajar kepada mahasiswanya. Karena profesor yang ngajar mesti iki paling ndak iki pasca sarjana itu Saudara. Iya kan? Kemudian profesor ini mengajar sampai kepada kesimpulan, kemudian dia bertanya kepada para murid. Anda sekarang anggap saja murid saya. Waduh, ndak ya, anggap saja murid saya, Saudara berpikir. Saya bertanya demikian profesornya, Saudara. Tadi profesor aku, ya. Coba pikirkan 5 atau 10 orang yang paling dekat dengan Anda. Cepet-cepetan, 10 orang, dihitung kan. Anaknya 4. Kurang 6 sapa?
Dihitung lagi, oh saudara-saudara, ada 6, klop 10. Sudah kan dihitung begitu. Tapi kemudian profesor itu bilang lagi, wah ini dia suka menggoda memang. Coba yang 10 jadikan 5. Bisa enggak 10 jadikan 5? Wanake 4, dulurin 6, iki 5. Wis anak rapopo, 4, dulur 1, sing 4 ke gua. Wis rapopo, itu sudah jadi 5, Saudara. Lah kemudian setelah jadi 5, sudah dipikir, saudara sudah pikir sekarang kan jadi 5, sekarang saudara pikir siapa yang paling dekat? 2 yang terdekat. Nah ini sudah bingung kalau sudah begini. Kalau suami istri paling suami, istri, terus anaknya kebetulan 1, persis 2, iya kan? Kalau enggak punya anak, siapa? Oh orang tua. Lah, kemudian yang terakhir ini saudara yang membuat orang jadi susah berpikir, coba pikirkan sekarang 2 menjadi 1. Siapa orang yang paling dekat dengan Anda? Bapak Ibu mau jawab? Siapa Bapak yang paling dekat dengan Bapak satu-satunya? Siapa Pak? Istri Pak. Wah puji Tuhan. Bapak siapa Pak? Istri. Puji Tuhan. Berarti bisa ngerti ya. Bisa ngerti. Ada seorang tiba-tiba bangkit berdiri. Saya mau jawab Pak. Siapa? Istri. Lah banyak orang kan bingung karena saya pernah dengar itu ketika saya naik mobil, kemudian saya buka radio, karena ada ceramah itu mengatakan, loh kalau istri itu kan tidak ada hubungan darah. Kalau anak itu kan ada hubungan darah. Iya toh, ada hubungan darah. Kalau istri kan tidak ada hubungan darah. Kalau anak kan ada hubungan darah. Masa milih istri bukan anak? Kan begitu saudara. Dan hari ini dua-dua daripada Bapak Ibu Riko dan Winda menjawab sesuatu yang benar. Istri. Kenapa istri? Karena satu daging. Kemudian yang jawab istri itu bilang, begini Pak, karena kami itu keluarga besar. Saya punya orang tua, istri saya punya orang tua. Saya punya saudara, istri saya punya saudara. Nah, kemudian sekarang saya juga punya anak. Ibaratnya saya itu berjalan rombongan mau ngelencer, saudara, dharma wisata bersama-sama keluarga besar. Nanti pada akhirnya setelah wisatanya selesai, maka pelan-pelan mereka akan turun dari kereta api yang sama-sama. Bapak ibunya turun ke Bumen, bapak ibunya istri turun di mana? Saudara, Kutowinangun, satu lagi turun Kutoarjo, satu lagi turun. Kemudian anak-anaknya sudah menikah juga akhirnya turun. Terakhir tinggal siapa? Suami istri, saudara. Makanya itu satu-satunya kepunyaan saudara. Bapak ibu, istri dikasih, nanti anak itu bisa meninggalkan kita semua. Saudara-saudara bisa meninggalkan kita semua. Orang tua bisa meninggalkan kita semua. Ya, dan kalau Tuhan masih mengizinkan, maka istri dan suami itu sampai tua nanti bersama. Ya, yang tahu kehidupan kalian berdua. Makanya cocoklah kalau firman Tuhan katakan bahwa 2 menjadi 1 daging. Jadi ingat rumusan ini. Jangan sampai anak memisahkan pernikahan. Jangan sampai orang tua memisahkan pernikahan. Karena yang paling dekat adalah kalian berdua, Riko dan Winda. Ya, mudah-mudahan kebenaran firman Tuhan ini dapat diterima dengan baik, khususnya untuk Riko dan Winda dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan pada hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Nah, sekarang waktunya adalah untuk ikrar janji. Saya persilakan Riko dan Winda untuk bangkit berdiri berhadapan. Ya. Ya. Sudah Mas? Siap Mas ya? Kelihatannya masih senang dikhotbahi ya. Rasanya kok durung tuntas, kok cepat pedot. Sebentar, tunggu dulu. Ini betul mau dibaca atau mau dihafalkan? Loh kalau dibaca itu hanya membaca loh, jenengan enggak dengan hati loh. Oh daripada lupa. Aku biyen kok ngapalne lho Mas, rong minggu tak apalke sik. Oh enggak dikasih, nanti panitia mestinya ngasih supaya dihafalke. Apa tanteni 10 menit sik ngapalke. Ora ya, Winda ora ya. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdua, Riko dan Winda akan mengikrarkan janji mereka.
Dan kiranya janji-janji ini boleh keluar dari hati mereka yang terdalam. Jadi bukan hanya sekedar janji, tetapi betul-betul apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan pada nantinya. Tuhan menjadi saksi, para undangan menjadi saksi, keluarga besar menjadi saksi, dan hamba-Mu ini menjadi saksi. Kami serahkan ikrar janji mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Mas Riko dulu. Deketin Mas supaya kedengaran Mas. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Riko Leonardo, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Herwinda Hilda Triatmaja yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya janji. Amin. Amin. Ya, sekarang giliran Winda. Ya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Herwinda Hilda Triatmaja, menyatakan dengan tulus dan ikhlas bahwa Riko Leonardo yang berada di hadapan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik di dalam suka maupun duka, di dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Amin. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan cincin ya. Di jari manis tangan kanan masing-masing. Yang pertama Mas Riko yang menyematkan di jari manis tangan kanan Mbak Winda ya. Oke. Ya, kamera siap ya Mas. Tangannya gini ya, biar kelihatan fotonya. Ya, sudah. Puji Tuhan. Ya. Udah ya. Nah, sekarang Mbak Winda ya yang menyematkan di jari manis tangan kanan daripada Mas Riko. Silakan. Ya, pelan saja ya. Oke, sudah. Mari ke tempat pemberkatan. Kuserahkan. Ku serahkan
pujian ini ya Bapa, ku serahkan. Kami serahkan saudara Riko Leonardo, putra dari Bapak Rianto Wono Santoso dan Ibu Ratnasari ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah memutuskan untuk menikahi Herwinda Hilda Diatmaja, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ini suatu keputusan yang terbaik yang sudah diambil dan ikrar sudah dinyatakan untuk setia sampai kapanpun juga. Berikan iman yang teguh di dalam hatinya untuk setia di dalam janji pernikahannya. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan apapun yang dilakukan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kelak menjadi orang tua yang dewasa, orang tua yang mengayomi anak dan istrinya, orang tua yang membiayai anak-anak dan istrinya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya kalau masih ada kutuk apapun di dalam hidupnya, hari ini kami lepaskan di dalam nama Yesus. Biar sejak saat ini Roh Kudus yang bertata dalam hidupnya akan senantiasa memimpin dari kemenangan demi kemenangan, bahkan kemuliaan demi kemuliaan. Kami serahkan sepenuhnya saudara Riko Leonardo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari Herwinda Hilda Triatmaja, putri dari Bapak Herwan Triatmaja dan Ibu Wiwi Hartini. Kami serahkan sejak saat ini anakmu sudah memutuskan untuk menikah dengan saudara Riko Leonardo. Biar keputusan ini juga menjadi keputusan yang tepat, keputusan yang sudah dipikirkan masa-masa dan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kami serahkan kekuatan iman yang teguh ada dalam hidupnya, sehingga pernikahannya menjadi langgeng, pernikahannya menjadi pernikahan Shekinah Glory. Terus tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan kecuali kematian. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, berikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Setiap usaha pekerjaan apapun kiranya Tuhan yang memberkati. Bukakan kandungannya Tuhan, sehingga dari sana akan lahir anak-anak ilahi yang takut akan Tuhan, yang menjadi keturunan mereka kelak. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu, kesehatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini Riko Leonardo dan Herwinda Hilda Triatmaja dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Kiranya Tuhan memeteraikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu adanya. Dan biarlah dari sejak saat ini Tuhan yang memimpin hidup mereka, terus berjalan mengiring Tuhan di dalam keluarga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tempat duduknya sudah pindah ya. Yang sebelah dan ini ada kenang-kenangan dari pihak gereja dan ada sertifikat yang akan diserahkan untuk dipergunakan seperlunya untuk catatan sipil biasanya ya. Mari ini pihak gereja akan menyerahkan. Ibu Silvi Maramis ya, silakan difoto. Sudah fotonya belum? Sudah. Ya Mas, dititipkan siapa gitu Mas? Nah sekarang kan sudah dinikahkan, masih berhadapan. Ya. Nah sekarang dibuka cadarnya. Nah, ini betul Winda apa bukan? Nangis Mas? Tidak ya, tidak nangis ya. Dibuka pelan-pelan, softly and gently Mas. Ya ini betul Winda ya, ini betul Mas. Nah kalau kamu sudah membuka cadarnya kan tanggung jawab mau diapain? Apa dia apa? Dicium ya, ciumnya holy kiss apa wedding kiss? Wedding kiss ya, bibir kalau wedding kiss. Ayo silakan. Awas pelan-pelan Mas.
rodo miring iki ketatapan iki dong. Ya, miring tapi hidungnya enggak natap ya. Miring ya. Masih ya, masih fotonya belum ya? Ya, belum. Agak dekat Mas, kurang, masih belum. Ya wis ah, masih belum. Masih. Oh, kamu belum foto? Iya, Yo belum. sekali lagi yo. Sekali lagi yo. Ayo Mas, foto Mas, silakan. Tidak dari situ ngambilnya. Oh, api ini. Oh, tadinya api. Wes ya, coba sekali lagi. Ya, lagi. Ya, ya sih lagi. Cium bibir ya. Dua. Masih dua loh. Tiga. Ya, tiga ya Mas. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang sesinya adalah berterima kasih kepada kedua orang tua. Jadi Mas Iko sama Mbak Winda bisa sumbang kepada orang tua Mas Iko dulu, kemudian orang tua Mbak Winda, silakan. Kalau mau dengan kata bisa pakai mic ya. Nah, ucap terima kasih ya. Buat papa sama mama, Riko mengucap banyak terima kasih banget ya Ma, Pa. Udah dari kecil sampai sekarang papa mama selalu bimbing Riko, mengajarkan dari yang baik-baik buat Riko. Selalu sabar menghadapi sikap Riko yang kadang nakal sama papa mama. Sekarang Riko udah besar Pa, Ma. Riko sekarang udah bisa memilih pasangan hidup Riko. Riko minta doa restu dari papa mama supaya kelak keluarga Riko selalu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang harmonis, dan nantinya bisa punya keturunan yang baik, yang diberkati Tuhan. Amin. Ya sekarang sungkem ya, papa mamanya yang mendoakan sekarang. Ya sungkem, didoakan papa, doakan mama. Ya, yuk. Ya silakan mengucapkan sesuatu, silakan. Buat anakku, Mama akan selalu mendoakan kalian berdua. Semoga menjadi keluarga yang terbilang glori. Tetaplah hidup dalam Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tiang di keluarga kalian. Jadikan Yesus sebagai pusat di atas segalanya. Jangan pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Selalu berjalan di trek yang Tuhan mau. Buat Riko, berlakulah sebagai suami yang baik. Jadikan kamu seperti lili yang akan mengorbankan dirinya buat keluargamu, buat istri dan anak-anakmu. Jangan pernah berjalan ke kiri dan ke kanan. Tetap lurus, nak. Tetap lurus dan pandang Tuhan. Amin. Cinta itu lemah lembut, sangat sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami
cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Ya, sekarang kepada kedua orang tua Winda ya. Dia mau mengatakan sesuatu, silakan. Teruntuk papa mamaku, Winda banyak terima kasih ke kalian berdua. Karena sudah mendidik Winda sampai saat ini. Sudah menyayangi, sudah melindungi, sudah mengusahakan apapun yang terbaik untuk anakmu ini. Mulai saat ini Winda sudah jadi istrinya orang mah, sudah jadi istrinya Riko. Doa Winda, semoga papa sama mama sehat selalu, diberi umur panjang, Amin. diberi berkat yang berlimpah, Amin. supaya bisa terus mendoakan, terus menyaksikan, terus merestui perjalanan setiap keluarga kecil kami. Doakan selalu ya Pak, Ma, restui selalu. Terima kasih. Ya, sungkem ya. Mungkin Bapak Ibu mau mengatakan sesuatu, silakan. Sambil sungkem ya, sambil sungkem ya. Nanti didoakan ya, Bapak Mama mendoakan anak-anak. Silakan Pak. Anakku Winda, itu sudah pilihanmu. Papa hanya bisa mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus kalian bisa hidup bahagia Amin. sampai selama-lamanya, Amin. dan Tuhan selalu menyertai kalian berdua Amin. selama-lamanya, segala-galanya. Tuhan selalu menyertai kalian Amin. sampai anak-anak, sampai maut memisahkan kalian. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Ya, terima kasih bisa ke tempatnya kembali. Dan kali ini kita sambut keluarga Riko ya. Sekarang bukan lagi Riko dan Winda tapi keluarga Riko ya. Kemudian keluarga Riko diberi kesempatan untuk memulai segala sesuatu dengan Tuhan, maka diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Silakan ya. Sama-sama nanti bisa diabadikan ya. Mari Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan juga ya. Keluarga Riko saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Pemberkatan nikah yang kudus sudah usai ya. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa.
Kita angkat sebuah pujian dulu ya. Terima kasih. Ibadah penutup. Ya, terima kasih Yesusku. Ya, silakan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami, ibadah pernikahan yang kudus. Riko Leonardo dengan Herwinda Hilda Triatmaja sudah berjalan dengan baik. Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk keluarga mereka, keluarga Riko, kiranya Tuhan tambahkan kekuatan, tambahkan hikmat akan budi, tambah setia mengiring Tuhan, bahkan berkat-berkat di dalam keluarga mereka senantiasa mengalir. Juga kami berdoa untuk keluarga besar mereka, kiranya Tuhan juga memberi kekuatan, memberi berkat daripada Tuhan, sukacita ilahi daripada Tuhan, dan semua handai taulan para undangan yang datang, kiranya Tuhan tambahkan Tuhan kekuatan daripada mereka, tambahkan sukacita ilahi. Dan juga nantinya kalau ada pesta dan lain sebagainya, kiranya Tuhan yang memimpin sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur atas kebesaran-Mu ya Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih daripada Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan memimpin hidup saudara dan saya, sehingga kita mampu berjalan dari kemenangan demi kemenangan, bahkan kemuliaan demi kemuliaan, sampai suatu saat nanti Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Semua yang percaya bersama katakan,